Aku udah maafin kamu. Terus yang gue yang nonton kayak, Sia anjing, lu salah Sia anjing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue akan review series terbaru dari Disney Plus Hotstar yang bikin Starvision bersama dengan cerita films Jadilah Yang Hilang Dalam Cinta. Ini adalah karya terbaru sutradara dan penulis Yandi Laurence. Pernah nonton ya web seriesnya dulu, ada Sore, terus ada Mengakhiri Cinta dalam 3 episode, Janji. Yang terbaru banget tuh Perjalanan Terbaik Sepanjang Masa. Cerita sendiri tentang Satria yang diperankan oleh Dion Wiyoko, leader di sebuah hotel, bertemu lagi dengan sahabat kecilnya Dara yang diperankan oleh Sheryl Dara. Dia ini akan menikah dengan pacarnya yaitu Rendra yang diperankan oleh Reza Rahadian. Lalu dia tiba-tiba menghilang karena ada perdebatan antara Dara dan Rendra sebelum menikah. Terus ketika dia hilang, nggak ada yang bisa menemukan kecuali sahabat kecilnya Satria. Nah, kenapa Satria bisa melihat Dara? Itu dia yang kalian perlu cari tahu dengan menontonnya. Totalnya 12 episode, dari episode 1 sampai episode 12 udah tayang semua. Awalnya itu bulan Juli sampai bulan September ya. Jadi lumayan tuh, pokoknya seminggu ada 2. Nah, menarik ya menurut gue. Pertama, kalau kalian tahu Yandi Laurence itu menurut gue dia punya term tersendiri nih buat genrenya. Karena emang cuma dia doang yang bikin di Indonesia, yaitu romantisme magis. Menurut gue itu sih. Jadi romantis dicampur fantasi gitu ya. Dan itu nggak kebanyakan fantasinya, kebanyakan romantisnya. Karena itu pernah di Mengakhiri Cinta dalam 3 episode, terus juga ada di Janji, ada di Sore pertama kali gitu. Jadi ini berulang, kayaknya udah tahu banget formulanya, terus diulang lagi dengan cerita yang baru dan juga formula yang baru. Dia bisa semakin matang gitu menurut gue, cara directing itu matang banget, mengarahkan pemain-pemainnya, dialognya, terus juga tata kameranya, tata suaranya, pilihan lagunya, bahkan skenarionya itu ditulis dengan rapi banget. Tiap episode yang 30 menit. Di sini kita bener-bener ngeliat emang ruang lingkup yang sempit gitu ya. Nggak banyak tempat, tapi di hotel, terus di tempat penampungan anjing-anjing liar gitu kan, terus di rumahnya dia gitu. Pokoknya di tempat-tempat luar tuh sedikit banget, di mobil. Tapi utamanya di hotel dan itu tetap bisa efektif. Menurut gue itu jadi salah satu belajar juga gitu untuk kalian yang buat filmmaker atau penonton tuh. Ini tempatnya nggak banyak tapi tetap bisa ngalir dengan rapi gitu. Perubahan-perubahan emosinya juga terasa banget. Gimana di plotting bagian Dara menghilang, terus Satria mencari gitu, terus juga Rendra yang kesel. Tiap episode itu ada masalah-masalah besar dan perubahan dari satu emosi ke emosi lainnya, walaupun cuma sedikit orangnya. Dan juga tetap engage gitu ke gue untuk nungguin shot berikutnya itu seperti apa. Masih penasaran gitu karena emang pelan tapi menusuk gitu ya. Dialog-dialog di sini tuh berisi banget gitu. Gimana Satria yang sebenarnya tuh orangnya pemikir gitu ya. Dia suka baca dari kecil, kita tahu. Terus juga Dara yang kesannya tuh kayak bodo amat gitu, kayak emang dia cowok tomboy gitu kan dari kecil. Tapi juga di sini ketika dia ngomong emang ada benernya gitu. Sinematografi efektif banget sih. Shoot-shootnya tuh panjang terus kayak bergerak gitu ya. Itu yang buat gue kayak walaupun sempit tapi di sini lebar gitu, karena tata sinematografinya atau tata kameranya itu bergerak dengan luas ke kanan kiri gitu. Efektif banget gimana Dimas Bagus sinematografernya itu bisa menempatkan posisi-posisi gambarnya yang cocok banget gitu. Rasanya Dara sama si Satria ini kan sama-sama flat gitu rasanya. Itu tuh dari sinematografinya yang gerakannya yang smooth, gambar-gambar yang statik gitu. Itu buat semakin terasa sih rasa-rasa kesepian ketika menuju usia-usia matang atau dewasa nih terasa banget. Juga desain produksinya ya. Desain produksi di sini tuh sebenarnya kerasanya tuh sangat-sangat realis banget gitu. Di hotel-hotel yang ya udah apa adanya hotel, tapi kita tahu ini tuh didesain gitu, bagaimana penempatan ruang-ruangnya gitu, pemilihan lokasi-lokasinya sangat-sangat simple, minimalis tapi juga modern gitu. Terus di mobil, di jalan-jalan yang sepi gitu, itu bikin kayak
menurut gue pemilihan lokasi ini sangat berhubungan banget dengan desain produksinya gitu. Gimana menggambarkan apa ya, situasi kedewasaan gitu ya. Cinta yang dewasa tuh seperti ini gitu, kadang flat gitu ya, minimalis. Menurut gue scoringnya tuh pas banget sih. Yang di Dolores memilih Geralt Situmorang Gesit gitu ya, Raining Flowers ini musik utamanya gitu. Itu di sini pas banget sih. Jadi emang bener-bener gambar Rin kehilangannya juga pas. Terus juga ada misteriusnya, ada fantasinya gitu. Ya nggak usah diragukan lagi ya. Maksudnya acting dari Gion Wiyoko sama Sheila Dara itu sebagai Satria dan Dara tuh juga udah matang banget menurut gue. Chemistry-nya udah dapat banget. Karena sebelumnya juga kan pernah ya di Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Di sini mereka ketemu lagi. Terus dari tatapannya, terus saling diemnya gitu. Itu udah dapat banget sih. Jadi tinggal mengulang itu dan ternyata di sini emang makin oke gitu, bisa menghidupkan karakter Satria dan Dara. Begitu juga dengan karakter tambahannya ya, ada Dwi Sasono, terus juga ada Asri Welas gitu. Nah, 2 karakter ini pendukung ya si Satria dan Dara ini tuh serius. Ada karakter yang juga lucu gitu ya, nggak lucu Asri Welas pada umumnya, tapi dengan seriusannya itu lucu gitu, tetap gitu. Mungkin karena emang dirinya tuh lekat dengan acting yang kocak lucu gitu, jadi tetap bisa lucu di dalam situasi yang serius. Terus juga ada Reza Rahadian ya di sini. Ya siapa sih yang nggak tahu Reza Rahadian? Actingnya emang nggak usah ditanya ya. Di sini sebagai antagonis menurut gue kacau sih. Gue nonton gregetan banget. Ya Gea nonton tuh kayak nggak mau gue nonton kayak gini. Emang ini ngeselin banget, karakternya ngeselin banget gitu. Reza Rahadian tuh cocok banget mainin di sini gitu. Nggak abis-abisnya buat kayak bikin orang tuh bener-bener kesel gitu. Kalau dia lagi ngomong bacotnya tuh karakter emang toksik banget parah. Dia yang gaslighting gitulah, gila, nggak pernah minta maaf. Bahkan di episode terakhir tuh udah nggak diminta maaf gitu. Anjing, nih orang batu parah, keras kepala gitu. Itu sih yang nggak habis pikir ya. Dia yang salah terus dia yang mau maafin lah. Lu yang salah Mali gitu. Aku udah maafin kamu. Terus yang gue yang nonton kayak sia anjing, lu salah sia anjing gitu. Nah, kalau kurangnya ya sebenarnya ada lah ya kegelisahan sedikit-sedikit gitu. Menurut gue pertama di sini tuh dialognya panjang-panjang. Kalau kalian belum sedewasa itu atau emang bukan penyuka dialog-dialog panjang gitu ya, kalian gak akan suka gitu pasti. Karena emang dialognya panjang, juga gak akan relate sama situasi kalian. Ini emang series yang didesain atau diceritakan itu untuk orang-orang yang lebih dewasa gitu ya. Kalau udah kalian ngerasain sekarang, ya bagus. Berarti nggak perlu menjadi tua untuk menjadi dewasa. Asik. Dapat banget tuh quotes-nya nggak? Bahan-bahannya tuh menarik banget gitu. Terus juga ada Mas Bima sama Mbak Rahayu gitu. Asri Welas dan Dwi Sasono ini juga yang bukan jadi subplot ternyata. Menurut gua kayaknya kalau ada subplot, entah itu dari mana, kayaknya akan menarik juga deh. Karena itu akan menambah bumbu cerita gitu. Walaupun emang fokus utama ini antara Satria, Dara, dan Rendra itu udah cukup kompleks sebenarnya. Nah, kalau adegan nih ya, gue suka banget di episode-episode awal itu ketika adegan Satria menemukan Dara yang hilang. Wah, gokil sih, mewah banget sih. Emang rasa-rasa Korea Selatan gitu, drakor-drakor itu ada banget. Jalan pinggir pantai, terus udah gitu pas ketemu sama Daranya, Satria, terus juga lampu nyala. Wadaw, produksinya mantap. Itu kerja sama PLN cuy. Bagus banget sih menurut gue. Itu sinematografi juga oke banget, Dimas bagus. Ini episode 12 menurut gue keren sih. Kerennya tuh karena sesuai judulnya, yang utuh dalam diri. Nah, itu dia yang perlu diselesaikan gitu ya sebelum menyelesaikan masalah dengan orang lain, dengan hubungan dengan siapapun. Kita harus menyelesaikan diri kita sendiri dengan cara di sini menurut gue kayak si Satria ini tuh juga membuat lingkungan kerjanya di hotel itu berkembang juga gitu. Itu menurut gue sangat-sangat bagus sih. Terus juga adegan terakhir pasti ya, ini spoiler banget, tapi ketika adegan Satria dan Dara itu di rumahnya Satria, adegan terakhir yang membuat dia seperti itu tuh ya masa lalunya, masa kecilnya. Dah cukup sampai situ aja deh supaya nggak spoiler. Jadi masa lalu dan masa sekarang itu sangat berhubungan. Wih, keren, kacau. Kalau udah adegan langsung skor kali ya. Kalau skor dari gue awalnya 8 tapi terakhir ini 8,5 sih. Karena ini series yang emang menunjukkan kalau Indonesia tuh udah bisa bikin series yang kayak gini. Yang di Dolores kalau dikasih kesempatan yang lebih lagi dengan budget yang lebih besar kayaknya akan lebih oke lagi, semoga gitu ya. Tolonglah para produser, lihatlah
gitu dengan para studio-studio besar bikin yang kayak gini gitu. Oke, bagus banget daripada seri-series yang lain gak jelas gitu kadang ya. Jangan lupa subscribe tentunya, nyalakan notifikasinya, juga follow Instagram, Twitter, join Discord, komentar ya kalau kalian udah nonton. Kalau kalian yang belum, boleh komentar juga apa yang seru, apa yang enggak, diskusilah kita di kolom komentar. Oke, dadah.